cause I got so. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengulangi pertandingan. Revolusi besar pertahanan timnas Indonesia. Terus-menerus membenahi pertahanan timnas Garuda. Ya, mungkin itulah yang ada di benak Sintayong. Dirinya terus memperbaiki titik lemah yang ada di timnas Indonesia, salah satunya adalah di lini pertahanan sebelum pelatih asal Korea Selatan itu menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, sebelum era kepemimpinan Sintayong, terlihat betapa buruknya pertahanan timnas Indonesia sebelumnya. Sebut saja saat dilatih oleh Simon McManamy, di mana dalam catatannya timnas Indonesia hanya memenangkan 2 kali pertandingan dan mempunyai 5 kali kekalahan. Ya, Simon menjadi tempat kekecewaan supporter timnas Indonesia setelah banyak dikritik tentang penampilan timnas yang tidak karu-karuan. Tren negatifnya menjadikan supporter Indonesia harus meneriakannya dengan kata out. Di bawah asuhan Simon, timnas senior selalu kalah di laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Things you know you love, do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the stars, I'ma Ya, sejak Sintayong didatangkan oleh PSSI untuk mengikat kontrak dan menjadi pelatih timnas Indonesia, sempat terlihat keraguan dari supporter timnas Indonesia, apakah Sintayong bisa membenahi skuadnya tersebut. Dan nyatanya hal itu terbukti, Sintayong telah mengubah timnas Indonesia dengan pola modernnya serta memangkas generasi, berubah semakin kuat dan menjadikan mental baja, tak gentar meski akan melawan siapapun. Adapun untuk mendongkrak kokohnya lini pertahanan timnas Indonesia, Sintayong menerapkan pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk dinaturalisasi, sehingga daya tahan di lini belakang sangat sulit dibobol lawan. 스파이스 때까지 한 단계 한 단계 천천히 차분하게 사실 제가 인도네시아 축구를 보면서 느낀 점은 강한 승부욕, 강한 근성 이런 것을 키워낼 수 있는 플레이를 할 수 있게끔 계속 주문할 것입니다. for the things you know you Ya, tak hanya berkaca kepada Simon McManamy, seperti Luis Milla, Alfred Riedel mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sejak ditangani keduanya mengatakan bahwa memang buruknya pertahanan timnas Indonesia tak bisa dibendung. Di mana lini pasukan timnas Indonesia perlu banyak dibenahi, banyak melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh pemain bertahan timnas Indonesia. Akibatnya permainan Indonesia anjlok pada saat ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Di mana skuad Garuda harus kebobolan 27 gol dan hanya mencetak 5 gol saja. Akibatnya timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan negara lain seperti Vietnam yang selalu berbicara buruknya timnas Indonesia. Di mana pada saat itu, Vietnam berhasil mencetak 7 gol ke gawang timnas Indonesia. Sedangkan Uni Emirat Arab dengan mudahnya mencetak 10 gol melawan timnas Indonesia. Akibatnya timnas Indonesia tidak satupun memetik kemenangan dan harus mengakui bahwa timnas Indonesia berada di paling bawah dasar klasemen. Zadami there. Alice Buffin is on the forefront. Samarisa. Easy enough header. Goes. And that is goal number 8. Of the Indonesians. As the Walid. Well, the ball is taking. Saeed looking for his hat-trick, and Saeed lost in goal number 10. So Zadami. Ya, setelah itu, McManamy terdepak dari timnas Indonesia, dan PSSI telah menunjuk pelatih asal Korea Selatan Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Di mana Sintayong diharapkan mampu mengubah tren negatif dari timnas Indonesia. Sintayong pun menghadapi hal berat saat pertama menangani timnas Indonesia, di mana menurutnya masalah stamina para pemain sangat mudah lelah. Dan saat itu Sintayong harus mencari solusi untuk pertahanan timnas Indonesia yang lemah. Dan pada akhirnya pelatih Korea itu menerapkan serta mencari pemain keturunan grade A yang bermain di luar negeri untuk dinaturalisasi, dan benar saja, saat ini, perubahan pun sangat jelas terlihat, timnas Indonesia sangat kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia saat ini. life do what you want. So fight and die for the things you know you love.
Ya, melihat itu semua, Sintayong langsung memanggil pemain keturunan untuk dinaturalisasi, seperti halnya Jordi Amat. Ya, Jordi Amat menjadi salah satu opsi lini belakang yang baik bagi Sintayong, di mana dirinya pernah bermain di Liga Spanyol saat dirinya menjadi pemain Real Betis dan kemampuannya tak diragukan lagi. Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot adalah pemain yang diorbitkan Sintayong ke timnas senior setelah tampil apik di timnas U19. Pemain yang memiliki tubuh setinggi 194 cm ini diharapkan mampu membentengi timnas Indonesia dengan kemampuannya. Di mana perlahan tapi pasti, Elkan telah menunjukkan perkembangan yang pesat dengan penjagaan yang sangat kuat serta penuh ambisi. Tak salah jika Ipswich Town FC memanggil Elkan Bagot yang diproyeksi akan ke Liga 1 Premier League Liga Inggris. Setelah itu STY memanggil Sandy Walsh. Ya, pemain yang pernah ditolak oleh Simon McManamy ini nyatanya dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia dan menjadi aset terpenting bagi Garuda, karena bermain ala Eropa modernnya, dan menunjukkan kapabilitas yang tinggi bagi Sandy Walsh. Tak salah jika saat ini Sandy Walsh memiliki harga pasar tertinggi dibanding pemain naturalisasi lainnya yaitu mencapai 34,76 miliar. Selain itu ada nama Sain Patinama yang bermain di Liga Norwegia Viking FK. Namanya mulai dilirik Sintayong setelah dirinya mampu bermain solid menjadi winger back maju ke depan bisa membantu penyerangan yang bisa menusuk ke area pertahanan lawan sehingga bisa menciptakan sebuah peluang. Selain itu nama-nama pemain lokal juga tak kalah menarik. Nama Rizky Ridho, Asnawi, Pratama Arhan dipoleh Sintayong yang permainannya dari hari ke hari terus meningkat, maka tak heran jika ketiga bek pemain tersebut selalu dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ya, dengan kombinasi antar pemain, kini timnas Indonesia semakin terkenal dan ditakuti tim-tim lawan. Di mana dalam 4 laga terakhirnya, timnas Indonesia mencatatkan clean sheet dan bisa lolos ke Piala Asia meskipun timnas Indonesia bergabung dalam grup yang cukup sulit. Di mana Sintayong mengatakan bahwa saat ini fisik timnas setara dengan pemain Korea Selatan. Dan kini mereka harus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mereka berhasil menang melawan Brunei Darussalam dan akan bertandang ke markas Irak yang akan menjadi lawan yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Tak hanya di situ saja, Sintayong tak mau generasi selanjutnya terpecah dan memulainya dari nol lagi. Tak tanggung-tanggung, pelatih Korea tersebut lagi-lagi memanggil pemain keturunan sebagai penerus pemain di timnas Indonesia di masa yang akan datang. Diman Sin telah memanggil nama-nama baru seperti Jay Izes, Nathan Chuaeon, Welber Jardim, Amar Brick, dan Kau Yun Damanik. Nama seperti Kau Yun Damanik, Welber Jardim, dan Amar Brick sudah memiliki paspor Indonesia dan bisa bermain di Piala Dunia U17 2023. Selain nama itu, kabar terbaru datang, Nathan dan Jay Izes akan selangkah lagi berseragam timnas Indonesia. Yang naturalisasinya diharapkan selesai sebelum perhelatan Piala Asia. Ya, Nathan adalah pemain bek sayap yang serba bisa, sama seperti halnya Jay Izes, pemain yang selalu menjadi starter di Venezia ini juga adalah pemain yang serba bisa. Dirinya bisa bermain di berbagai posisi seperti di bek sayap, bek tengah dan gelandang bertahan. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.